Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Setiadi dengan nomor pokok mahasiswa 2017-05-10-19. Di sini saya akan menyelesaikan tugas 5, kuis, teori bahasa dan automata. Jadi di sini saya akan menyelesaikan tugas, yaitu tugas 5 sekaligus kuis dari mata kuliah teori bahasa dan automata. Jadi yang pertama di sini saya akan membahas mengenai kuisnya. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari kuis yang diberikan. Jadi untuk soal kuisnya itu yang pertama terkait dengan epsilon NFA yang diubah menjadi NFA. Kemudian NFA diubah ke DFA. Dan yang terakhir itu adalah reduksi terhadap DFA. Jadi untuk yang pertama itu adalah soal mengenai epsilon NFA yang dikonversi ke dalam ekivalensi NFA-nya. Jadi langsung saja di sini saya buka Excel-nya. Jadi ini untuk Excel-nya. Ya ini. Jadi tadi kita lihat bahwa untuk diagramnya adalah seperti ini. Nah, ada beberapa step yang harus kita lakukan untuk mengkonversi epsilon NFA ini ke dalam NFA. Jadi yang pertama kita itu harus buat pertama ini hasilnya kosong tadinya ya, yang ini kosong. Kemudian untuk mengisinya itu kita harus buat tabel seperti ini. Jadi tabelnya itu untuk setiap inputan yaitu 0. Jadi di sini ada state-nya dan ada closure-nya. Epsilon closure-nya di awal dan di akhir sebelum inputan. Jadi contohnya seperti ini. Ketika state A itu di epsilon closure-kan, dia akan mengarah kemana? Ternyata si A ketika diberikan epsilon itu dia akan mengarah ke dirinya sendiri, yaitu A ini, kemudian mengarah ke B dan juga mengarah ke C, jadi ke sini. Nah, kemudian untuk ketika A itu epsilon yang mengarah ke dirinya sendiri, dicek lagi. Ketika diinputkan 0 dia kemana? Nah, ternyata ketika diinputkan 0 dia mengarah ke dirinya sendiri. Nah, maka dimasukkan ke sini. Nah, setelah itu dicek lagi. Di A ini ketika sudah diinputkan 0 kan dia ke A lagi. Nah, di A ini ketika dia menerima epsilon closure, dia kemana? Ternyata ketika dia menerima epsilon, dia mengarah ke dirinya sendiri, ke B dan juga ke C. Jadi untuk yang pertama yang A ini dan A yang ini itu didapati ini. Hasilnya ABC untuk epsilon closure yang di akhirnya. Nah, kemudian tadi kan di awal kan sudah dapat A. Nah, kemudian kita cari yang B. Nah, yang B ini ketika diinputkan 0 dia kemana? Ternyata tidak kemana-mana. Dan maka dia di sini adalah P. Maka ketika inputan 0 awalnya P, maka epsilon closure-nya juga adalah P. Begitu dengan yang C. Nah, ini berlaku untuk semua state seterusnya untuk inputan 0. Kemudian nanti kan didapat nih A, B, C, kemudian di sini ada P dan P. Nah, ini untuk state A ketika diinputkan 0. Jadi diambil A, B, C dan P ini. Jadi semuanya ini diunionkan. Nah, maka didapat hasilnya adalah ABC. Jadi ini didapat fungsi transisinya dari diagram ini itu seperti ini. Yang untuk yang A. Nah, kemudian untuk yang B sama seperti tadi dicek epsilonnya dia kemana? Ternyata dia ke dirinya sendiri aja. Nah, kemudian dimasukkan lagi input 0, kemana epsilon closure-nya. C juga sama, dicari epsilonnya kemana, kemudian diinputkan 0, ke sini hasilnya, cari lagi epsilonnya ke sini. Nah, maka didapat untuk yang B dan C adalah P. Nah, begitupun dengan inputan yang satu. Dia begitu seterusnya sampai nanti ini terpenuhi. Seperti itu. Nah, kemudian setelah ini terpenuhi, mungkin diperkecil. Nah, setelah terpenuhi ini kita buat diagram NFA-nya. Ya, di NFA. Jadi kan epsilon NFA, sekarang NFA-nya. Nah, jadi ketika ini sudah didapat, kita tinggal mendesain NFA-nya aja. Jadi tadi kan A itu inputkan ke ABC, berarti kan ya ke A, B, dan C. Nah, karena di sini P ya sudah, jadi dia tidak mengarah kemanapun, jadi tidak ada tandanya seperti itu. Nah, kemudian setelah
soal yang nomor 1 untuk yang quiz. Kemudian sini masuk ke soal nomor 2, yaitu mengenai konversi dari NFA ke DFA. Ya, jadi untuk dari NF ke DFA itu ini sudah ada tabelnya, sudah saya buat. Jadi kita ketahui bahwa tadi NFA-nya itu adalah seperti ini strukturnya, desainnya, di mana initial state-nya adalah Q0 dan final state-nya adalah Q2. Kemudian di sini ada tabel transisinya, kita dapati seperti tadi ya. Ini tabel transisi biasa. Untuk Q0 ini mengarah kemana. Nah, kemudian tabel ini kita konversi ke tabel DFA. Jadi, seperti yang lalu, bahwa ketika di sini ada P, maka di tabel DFA kita buat state yang baru. Ini Q3. Kemudian ketika ini Q2 kan dia mengarah ke Q0 dan ke Q1, sedangkan di DFA kan tidak boleh. Nah, maka Q0 dan Q1 ini kita jadikan sebagai satu buah state yang baru, seperti ini. Kemudian kita cari seperti biasa sehingga didapat hasilnya seperti ini. Setelah tabel DFA-nya didapati tabel transisinya, tinggal didesain saja untuk DFA-nya. Dan DFA-nya seperti ini, sudah didapat. Dimana untuk state-nya itu ada yang tadinya di NFA itu hanya ada 3, Q0, Q1, Q2. Nah, maka di DFA setelah dikonversi itu ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, karena tadi di sini ada P dan juga ada dua buah state yang ada di dalamnya. Jadi di sini ada Q0, Q1, Q2, Q01, Q3. Nah, kemudian sebentar. Nah, jadi untuk menentukan final state-nya gimana? Ya, jadi untuk yang initial state-nya sendiri itu pasti yang Q0 karena dia hanya ada 1. Nah, untuk yang final state-nya itu kita lihat bahwa state mana yang mengandung state Q2 pada sebelumnya. Jadi kan sebelumnya di NFA ini kan Q2 yang final state. Jadi di DFA ini kita cari state mana sih yang mengandung Q2. Nah, ternyata nggak ada selain Q2 itu sendiri. Jadi final state-nya tetap Q2. Nah, jadi untuk tabel DFA-nya yang semula NFA seperti ini dikonversi ke dalam DFA sehingga menjadi seperti ini. Jadi state-nya menjadi lebih banyak daripada yang NFA. Seperti itu. Kemudian lanjut untuk soal yang ketiga terkait kuis, yaitu reduksi dari DFA. Nah, di sini sudah diberikan soalnya, yaitu DFA-nya seperti ini, ada 4 buah state, inputnya 0 dan 1, dan ada 1 buah final state. Langsung saja. Nah, di sini sudah saya buat juga Excel tabelnya. Nah, seperti biasa ini. Nah, ini DFA sebelum direduksi. Jadi ada 4 buah state dan 1 buah final state. Inputnya itu adalah 01. Nah, step pertama itu adalah kita membuat tabel yang isinya itu adalah seluruh kemungkinan kombinasi state dari DFA yang ingin kita reduksi. Jadi di sini kan ada A, B, C, D, E. Maka kita buat di sini semua A, B, C. Jadi A, B, A, C, A, D, A, E, B, C, B, D, B, E, C, D, dan seterusnya sampai dengan D, E. Nah, kemudian kita harus menandainya. Jadi seperti nandainya. Setiap state yang berpasangan dengan state lain, jika salah satu state-nya itu berbeda, contohnya misalkan yang A berpasangan dengan E, ini AE ya, AE. A ini kan ibaratnya bukan final state, sedangkan yang E final state. Nah, maka ini adalah distinguishable ya. Jadi kita tandai hurufnya D. Nah, kemudian untuk yang AB ini kenapa saya distinguishable juga, padahal dia itu sama-sama bukan final state, karena ketika dia bukan sama-sama final state harus dicek lagi. Tadinya kan ini I. Nah, ketika dicek diinputkan 0 dan 1, ternyata ketika dia diinputkan 0, A benar ke bukan final state. 1 juga bukan ke final state. Nah, tapi ketika B diinputkan 1, kok dia ke final state? Nah, maka dia distinguishable. Jadi seperti itu. Jadi belum tentu semua yang awalnya indistinguishable itu kedepannya akan tetap menjadi indistinguishable juga. Jadi ketika membuat kombinasi seperti ini, kemudian dicek lagi inputannya, nah dia bisa berubah menjadi distinguishable seperti itu. Sehingga ini didapati kombinasinya adalah seperti ini. Nah, untuk yang BC sendiri, kenapa dia masih indistinguishable? Mari kita cek.
Nah, untuk yang B itu kan inputan 0 dan 1-nya dia mengarah ke bukan final state dan mengarah ke final state. Yang C-nya dia pun sama, mengarah ke bukan final state dan juga mengarah ke final state, di mana inputan B dan C sama-sama satu, sama-sama mengarah ke final state, seperti itu. Jadi dia tidak berubah, tetap indistinguishable, seperti itu. Untuk yang BD juga sama, yang CD juga sama. Kemudian, nah state yang tadi indistinguishable itu, yang dilambangkan dengan I ini, itu kita pisahkan dan kemudian kita satukan. Jadi karena B indistinguishable dengan C dan C indistinguishable dengan D, maka bisa kita satukan state-nya menjadi state BCD. Ya, jadi di sini sudah ada tiga state yang kita satukan menjadi satu state, sehingga jadi seperti ini. Nah ini kita juga dapat dari tabel yang ini, tabel sebelumnya ini, untuk yang DFA-nya didapat seperti ini, DFA setelah direduksi. Jadi inputkan pertama itu kan dia tetap A ya, A itu kan dia tidak termasuk ke dalam yang ini ya, jadi dia tetap 1. Kemudian untuk input 0 ataupun 1, nah ini kan dia mengarah ke B dan juga ke D. Nah dimana B dan D ini dia termasuk ke dalam tadi state yang indistinguishable yang sudah disatukan. Nah maka ini inputannya menjadi ke BCD, seperti itu. Nah setelah itu tinggal dilanjutkan aja, dimana ketika diinputkan 1 dia mengarah ke E semua, dan E menerima inputan apapun sehingga dia tetap final state. Nah, final state-nya dia tetap adalah yang E, seperti itu. Kemudian setelah kuis, di sini saya juga berikutnya akan membahas mengenai tugas 5. Tugas 5 sendiri itu ada beberapa materi yang akan saya bahas. Yang pertama ini adalah minimisasi dari DFA ya. Sebenarnya sama seperti reduksi yang tadi, cuman di sini caranya agak berbeda. Nah, contohnya apa sih minimisasi DFA itu? Nah, jadi minimisasi DFA itu dibutuhkan ya untuk kita menghasilkan sebuah DFA yang lebih minimalis dari DFA yang sebelumnya, tapi dia tetap memberikan fungsi yang sama dengan DFA yang sebelumnya. Hanya saja state-nya bisa berkurang. Contohnya seperti ini. Di sini ada 5 buah state ibaratnya. Kemudian dia bisa berubah menjadi 4 buah state. Dengan cara apa? Dengan cara beberapa state-nya disatukan seperti ini. Nah, untuk menyatukannya itu harus ekivalen. Seperti itu. Dan syarat ekivalen adalah tadi ya, untuk transisinya itu ketika A diinputkan X, dia itu adalah bagian dari final state, yang maksudnya dia mengarah ke final state. Dan untuk yang B juga sampai mengarah ke final state dan seterusnya. Dan ini harus ekivalen. Gitu. Jika misalkan keduanya ini beda, misalkan yang ini itu yang ini final state, ini bukan, maka dia nggak ekivalen. Seperti itu. Dan di materi ini jenis-jenis ekivalen sendiri ada beberapa macam ya. Pertama itu ada yang ekivalen 1, itu maksudnya ketika X-nya ini kursornya hilang ya. Nah, ketika jumlah X-nya ini 0 ya, maka A dan B ini 0 ekivalen. Dan ketika jumlah X-nya ini yang diinputkan dia bisa menghasilkan ekivalen itu ada 1, ya maka A dan B itu disebut dengan 1 ekivalen. Dan seterusnya sampai dengan yang ke N. Nah, mungkin untuk contohnya, nah ini contohnya minimisasi dari DFA contoh pertama ya. Jadi ini ada DFA-nya. Ini akan diminimalisasi. Berikut adalah tabelnya. Nah, ini kan awalnya seperti ini. Nah, oke. Seperti biasa, pertama itu kita harus yang namanya sebentar. Ya, ini. Pertama kan ini sudah didapati ya sebelum direduksi, sebelum diminimisasi maksudnya. Dibuat tabel transisinya terlebih dahulu, didapat seperti ini. Nah, sekarang kita tentukan ekivalensinya. Nah, untuk ekivalensi yang 0, itu maksudnya adalah kita tinggal tulis aja state yang bukan final state dengan state yang final state itu
berada pada kurung kurawal yang berbeda. Jadi ini kan A, B, C, D kan bukan final state. Nah, maka dia diletakkan pada satu kurung kurawal yang sama. Ini untuk yang 0 equivalence. Untuk yang E juga sama. Nah, kemudian untuk yang 1 equivalence itu dia harus mengacu bukan pada diagram ini lagi, tapi mengacu pada yang ini, mengacu pada yang A, B, C, D ini. Jadi satu equivalence, untuk mencarinya kita mengacu pada yang 0 equivalence. Jadi kita cek A, B, C, D, ini ngeceknya gini. A dan B, ini kan ada A dan B ya. Bentar. A, B, itu kita cari ketika A diinputkan dengan 0, dia mengarah kemana? Ternyata dia mengarah ke B. Nah, kemudian ketika B diinputkan 0, dia mengarah kemana? Mengarah ke B. Oke, sejauh ini kita anggap bahwa dia masih aman, ekivalensi maksudnya ya. Jadi dalam satu set ini ya. Nah, kemudian untuk yang inputan 1 ternyata dia sama C dan juga D. Nah, maksudnya apa? Maksudnya gini, ketika A dan B diinputkan 0 dan 1, jika dia menghasilkan transisi pada state yang sama atau pada state yang termasuk ke dalam ini tadi nih, ke dalam role atau set dari 0 ekivalensi ini, nah maka dia bisa dikatakan sebagai ekivalensi juga. Seperti itu. Jadi kan tadi A, B ini kan B dan D. Kemudian ada C dan D, di mana B dan B sama dan C dan D itu dalam satu set sebelumnya. Maka AB juga sama. Begitupun dengan yang C seterusnya sampai ketemu seperti ini. Nah, contoh ini kan yang AC ya. AC ini ketika dicek A dan C tetap sama, dia dalam satu ekivalensi. Nah, ternyata yang 2 ekivalensi dengan 3 ekivalensi ini dia menghasilkan himpunan atau set-set yang sama. Jadi ketika sudah sampai sini kita bisa berhenti untuk mencarinya. Nah, setelah didapatkan ini kita buat saja buat saja diagram DFA-nya. Dimana tadi kan di sini yang dilihat itu hanya yang terakhir aja, yang ini ya. Jadi yang kita pakai yang ini. Jadi di terakhir ini kan kita dapat 4 state. Jadi AC, B, D, E. Jadi yang di atasnya ini diabaikan. Seperti itu. Maka AC jadi satu state, B, D, E. Ya, jadi dia tetap untuk inputannya dan transisinya dia tetap mengacu pada yang ini. Ya, AC 0, AC 0 mengarah ke B benar ya. Seperti itu seterusnya. Makanya didapat untuk yang minimisasi dari DFA yang sebelumnya. Seperti itu. Dan untuk yang contoh yang kedua dari minimisasi DFA. Nah, ini kita hanya disuruh untuk jadi kita di sini hanya disuruh untuk membuat tabel transisi yang ekuivalen dengan tabel transisi DFA yang ini. Jadi tidak perlu menggambar DFA-nya. Ya, jadi kita ketahui bahwa sini ada 1, 2, 8 state ya. Dan kemudian di sini ada 1 buah final state dan 1 buah initial state. Dan tabel transisinya di sini akan dijabarkan. Nah, seperti ini dijabarkan. Caranya sama seperti tadi ya, kita buat ekivalensinya untuk yang 0, 1 sampai dengan yang ke N. Seperti tadi ya, dibuat pertama untuk yang 0 ya sama, tinggal dipisahin aja yang final state dengan yang bukan final state. Kemudian yang 1, Q0 didapat tadi kan Q0 ini dia mengacu pada ya yang ini. Nah, begitu. Terus dia cari, nah tapi kenapa di sini Q1, Q7 tidak lagi dicari di sini ya, karena kan dia hanya berdua. Jadi kalau hanya berdua sudah dipastikan dia adalah ekivalen seperti itu. Jadi didapat ini kan Q0, Q4, Q6. Dicek lagi untuk inputannya apakah dia ada di sini. Ternyata ada ya. Nah, kemudian untuk yang ini kan dicek lagi apakah dia ini ada di antara state ini atau dia menghasilkan mengarah pada state yang sama. Kalau sama, ya simpan ke dalam separat yang sama. Kalau beda, ya dipisah lagi. Seperti ini, Q6 kan tadi di sini nih. Nah, dia dipisah ke dalam
sebuah kurung kurawal yang baru. Dan ketika ketemu hasil yang sama dengan hasil sebelumnya, dia berhenti. Nah, kemudian tinggal dibuat saja tabel transisinya seperti ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 buah state yang tadinya adalah 8 state. Jadi berkurang 3. Seperti itu. Yang dihasilkan seperti ini. Nah, itu untuk contoh yang kedua. Kemudian masuk ke dalam materi minimalisasi DFA jika terdapat beberapa final state. Jadi contohnya ini. Jadi ada 2 buah final state ya, D dan E. Nah, ini caranya gimana? Jadi caranya ada seperti ini. Nah, ini untuk yang minimalisasi DFA jika ada beberapa final state ya. Jadi di sini ada D dan E dan juga C, jadi ada 3 ya. Nah, gimana caranya? Sama, awalnya ya kita tinggal buat aja tabel transisinya. Kita buat tabel transisinya. Nah, setelah itu tadi kan kita tahu bahwa yang final state dipisahkan dengan yang initial state. Nah, ini kan sudah dipisahkan nih. Nah, sudah dipisahkan. Nah, kemudian dicek dia ini jatuh pada state yang sama ketika diinputkan 0 atau 1 dan atau dia jatuh pada state yang letaknya pada satu set yang sama. Jadi kalau sama dia akan menjadi satu buah kurung kurawal aja gitu. Cuman kalau beda kayak gini nih, kayak B ternyata beda sama F. Ya, ternyata B beda sama F, di mana B ketika 0 itu adalah A, F ketika 0 adalah F. Nah, dicek A dan F itu apakah sama di sini? Ternyata masih sama. Ya, tapi ketika B diinputkan 1 dan F diinputkan 1, B mengarah ke D, F mengarah ke F. Ternyata dia tidak jatuh pada satu roll atau kumpulan yang sama. Maka dia dipisahkan. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang CDE sebenarnya ini juga dicek, tapi karena hasilnya sama, jadi sampai di sini dia tetap berhenti. Nah, setelah itu ya tinggal dimasukin aja ke dalam tabel transisinya, dibuat, dan kita buat untuk DFA yang sudah diminimalisasi ya. Jadi bedanya apa? Bedanya cuma hanya ketika meletakkan di awalnya aja ini di sini. Meletakkan, kalau tadi kan sebelumnya cuma 1. Nah, kalau banyak dia diletakkan pada sparet yang sama seperti ini. Seperti itu. Kemudian masuk ke dalam materi minimalisasi DFA ketika ada state yang tidak tercapai. Maksudnya apa? Jadi maksudnya gini. Contohnya seperti ini. Ini mungkin diperbesar ya. Nah, ini kan ada state di mana state ini disebut dengan unreachable state. Kenapa? Karena dari state A, kan ini kan A gerbang masuknya ya, stringnya masuk. Nah, dari A ini tidak ada transisi yang bisa mencapai state F. Kita lihat di sini. Itu tidak ada yang mencapai state F. Nah, maka untuk meminimalisasinya, state F ini harus dibuang terlebih dahulu untuk memudahkan. Jadi hasilnya adalah seperti yang ini. Nah, setelah hasil yang seperti ini didapat, ya kita tinggal lakukan hal yang sama seperti sebelumnya tadi. Ya. Nah, ini kan sudah didapat. Tinggal cari lagi tabel transisinya, buat ekivalensinya, buat tabel transisi hasil dari ekivalensinya ini, yaitu A, D, E, B, C, G. Ya, jadi awalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya dengan yang tadi 7. Sekarang tinggal berubah menjadi 4. Tinggal menjadi 4. Nah, ini didapat hasilnya seperti ini. Nah, itu untuk contoh jika ada yang unreachable. Ini salah ya, harusnya unreachable. Unreachable state. Unreachable states. Ya. Jadi stage-nya dibuang aja dulu. Setelah itu kita tinggal lakukan metode yang seperti sebelumnya. Seperti itu. Nah, tadi kan kita pakai metode yang pertama. Nah, ini ada metode yang kedua namanya table filling. Ya, jadi table filling itu apa? Contohnya seperti ini. Contohnya ini ada sebuah DFA. Nah, untuk table filling sendiri itu stepnya seperti apa sih? Jadi yang pertama, kita gambar tabel untuk setiap pasangan state P dan Q. Kemudian kita berikan tanda untuk setiap pasangan state dan P dan Q, di mana P itu adalah final state,
dan key bukan final state. Jadi kalau dia beda kita kasih tanda. Nah, kemudian untuk yang step berikutnya adalah jika terdapat pasangan state yang tidak diberikan tanda atau belum tertandai, kita cek untuk inputannya X dan X. Nah, kemudian dicek apakah dia itu mengarah pada P-key yang sebelumnya itu sudah diberikan tanda. Kalau iya, berikan dia tanda juga. Cuman kalau enggak, ya nggak usah. Nah, ini di-repeat sampai dengan tidak ada lagi state yang dapat kita berikan tanda atau pasangan state tanda. Nah, setelah itu, setelah step 1, 2, 3, yang terakhir adalah kita tinggal mengkombinasikan state yang tidak diberikan tanda menjadi satu buah state. Contohnya seperti apa? Nah, ini contohnya. Misalnya seperti ini. Minimalisasi DFA di bawahnya dengan menggunakan table filling method. Jadi, ini adalah untuk table filling methodnya. Ini yang tadi ya, ini yang tadi. Ini untuk yang contoh TFM ya. Jadi ini sebelumnya kita akan masuk ke dalam contoh terlebih dahulu ya. Jadi kita masih di sini. Nah, ini kan tadi kita sudah inputkan ya, yang ini adalah yang ini. Ya, jadi kita step pertama tadi kan buat tabel untuk setiap pasangan state. Ini sudah saya buat tabel ya. Jadi A dengan A, B dengan, jadi AA, BA ya gitu ya. AA, BA, CA, CB, ya begitu seterusnya ya, sampai dengan semua berpasangan. Nah, kemudian di sini kita berikan tanda untuk setiap pasangan yang dia itu beda gitu loh, bukan final state, satu lagi itu final state. Jadi kita tahu bahwa A dan C itu kan beda ya, kita kasih tanda. A dan D beda ya, A dan D kita kasih tanda, dan seterusnya. Nah, setelah ini selesai kan step pertama dan step kedua. Nah, step ketiga kita inputkan untuk 0 dan 1 pada pada tiap-tiap state, pasangan state yang tidak diberikan tanda. Jadi gini. Ini kan A dan B, itu kan dia nggak dikasih tanda ya. Kita cek, diinputkan dengan 0 dan 1. Jika nanti hasilnya ini adalah sebuah pasangan state yang diberi tanda, maka B dan A pun sekarang ditandai. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini ya. Di sini yang kita kasih tanda adalah F. Nah, AF. Mana AF? Nah, FA. FA ini kan awalnya dia kosong ya, nggak ada tandanya. Tapi ketika diinputkan 0 dan 1, ternyata dia mengarah ke F dan C. Pasangan FC. Pasangan FC mana? Ya ini, F dan FB. FB. Oh, ini FC ya. F dan C ini. Nah, ternyata ketika FA ini diinputkan 0 dan 1, dia mengarah pada pasangan state yang diberikan tanda yaitu FC. Nah, maka FA ini pun berubah menjadi diberikan tanda. Nah, ini saya tandanya kasih merah yang maksudnya berubah tadi tandanya ya. Begitupun dengan yang FB. Yang FB tadi kita lihat FA. Kenapa di sini padahal nggak ada FA-nya? Karena kan di sini udah ada nih FA. Dicek berarti kan tadi FA, oh di sini diberikan tanda, berarti FB juga tanda, seperti itu. Nah, pokoknya ini semua dilakukan sampai dengan tidak ada lagi yang bisa ditandai dari state-state yang tidak diberikan tanda, seperti itu. Kemudian state yang ada tandanya ini digabungin jadi satu ya, jadi ada AB, ya ini AB, AB, dan juga CDE ya. Jadi kan CD, CE, ya, CD, ED, ya, jadi itu digabungin. Nah, setelah itu ya sama, kita tinggal buat saja tabel, kita buat untuk DFA-nya. Jadi untuk metodenya seperti itu. Untuk contohnya yang lain ini ya, contoh yang lain ini sama seperti tadi ya. Mungkin ini agak panjang, saya percepat. Jadi kan seperti ini awalnya. Step pertama buat tabelnya. Step kedua tandai dulu yang memang beda. Step ketiga inputkan seperti yang tadi 0 dan 1. Cek apakah dia mengarah pada state yang diberikan tanda. Kalau iya, beri dia tanda lagi. Ubah seperti ini. Nah, setelah berhasil, setelah tidak ada lagi yang bisa kita berikan tanda, kita tinggal masukkan saja ke dalam
struktur dari DFA yang terbaru. Nah, ini. Jadi yang awalnya itu ada berapa state ini? 1, 2, 3, 4, 5. Setelah diminimalisasi dengan menggunakan table filling method, tinggal berubah menjadi 4. Seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.